guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 G20 Generation dengan anggota Saya Anida, saya Devinda, saya Mona Lisa. saya Sofia, saya Nah, di sini kita akan melakukan analisis stimulus 8+4+5 yang dikeluarkan oleh Pak Presiden Prabowo. Kebetulan kita akan melakukan analisis 8+4+5 dengan membandingkan keadaan nyata yang ada di pasar tradisional. Kita memilih pasar tradisional Kober di Purwokerto. Nah, nantikan keseruannya. Bye bye. Ya, permisi Bapak, maaf, ini saya ajukan pertanyaan ya Pak. Ya, jadi yang pertama itu apakah Bapak tahu tentang program 8+4+8 yang baru dari pemerintah? Juga apa pendapat dari Bapak? Kalau tahu sih nggak jelas ya, cuma lihat berita aja di TV. Kalau program kalau membantu untuk pedagang pasar sih ya saya dukung ya. Kalau sekarang kan jualannya sepi, ya persaingan online lah ya. Jadi kalau dikucurkan ya nggak apa-apa ya. Kalau dibantu malah bagus ya. Ini Pak, baik. Selanjutnya ini menurut Bapak, apakah program ini itu cocok untuk kebutuhan pasar tradisional seperti di pasar Kober ini Pak? Ya belum jalan sih ya. Kalau ya coba dulu lah ya. Kalau nggak tahu nanti hasilnya itu ya. Bagaimana keadaan pedagang dan pembeli di pasar Kobersan ini? Apakah lebih ramai atau menurun, lebih sepi gitu Bu dibandingkan dengan dulu? Ya, kalau sekarang ya menurun ya. Tapi kalau hari Minggu atau hari libur agak mendingan. Apakah Bapak ini tahu tentang program stimulus 8+4+5 yang baru dari pemerintahan? Ya, secara komplit saya belum paham banget. Kalau bisa dijelaskan ya silakan. Program ini biasanya untuk subsidi, terus mengucurkan dana-dana ke pedagang-pedagang kecil sih Pak. Tapi itu belum rata, baru di beberapa bagian. Nah, menurut Bapak ya, misalkan ini programnya sudah dikucurkan ke pasar ini. Apa yang bisa dilakukan supaya program ini bisa lebih membantu pedagang kecil di pasar Kober ini? Ya, bagi pedagang hampir rata-rata lah ya, ingin supaya harga barang jadi tidak terlalu tinggi sehingga konsumen yang membeli akan lebih punya daya beli. Karena sekarang kan problemnya daya belinya yang kurang, menurun, disebabkan karena harga-harganya yang tinggi. Jadi konsumen ingin agar mereka lebih mudah bisa beli barang dengan harga yang terjangkau. Tapi keadaan pasar dari dulu sampai sekarang mendingan sekarang apa dulu Pak? Lebih ramai atau gitu? Ya dulu lah, karena kan sekarang situasinya adalah krisis global. Jadi nilai inflasinya meningkat dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Sehingga melalui inflasi kan mempengaruhi harga kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok. Masyarakat Indonesia itu sebenarnya yang dibutuhkan harga-harga kebutuhan pokoknya itu jangan mahal. Jadi sanggup dibeli dengan gaji UMR. Kan begitu, atau gaji yang kalau dicari baru dapat. Kalau tidak dicari nggak dapat, atau gampangnya bukan karyawan. Terima kasih Bapak. Itu saja. Udah. Baik. Apakah dari program ini itu cocok atau enggak? Dan kalau cocok itu apa manfaatnya, dan tidak cocok itu alasannya seperti apa gitu? Kalau untuk saya sebagai pengelola pasar ini, kalau khusus untuk pedagang itu sih saya cocok-cocok aja. Apabila semua persyaratan kebutuhan yang jelas itu modal ya Mbak ya, itu dipenuhi dengan persyaratan yang juga dipermudah juga sih.
Terus kalau misalnya nggak cocoknya itu, ini mau berjalan cepat apa lama gitu loh. Kalau ini udah disuruh ada Pak, kok nggak jadi gitu loh, kan mengecewakan pedagang. Ya, jadi gini ya Bu, mengenai program 8+4+5 stimulus itu apa tanggapan dari Ibu sendiri mengenai apakah dari bagian dari program ini yang kurang cocok atau kurang dimanfaatkan dari pedagang pasar tradisional ini di Pasar Koper? Maksudnya gimana Mbak? Nggak tahu, pertanyaan nggak tahu maksudnya gimana maksudnya? Jadi kayak contohnya ada peluang yang saya lihat dari kesempatan kerja baru atau pengurangan pajak gitu. Oh, ya harusnya saya kepingin pengurangan pajak, jadinya kan nanti pembeli banyak lagi. Ini kan jadinya mengurangi pembeli, mengurangi konsumen karena pajak mahal, sembako mahal. Maunya ya sembako turun yang normal, pajak turun nanti jadi pembelinya banyak lagi. Ini kan mengurangi konsumen juga karena apa mahal, karena pajak mungkin mahal, karena sembako mahal. Jadi kan mengurangi ekonominya agak rapuh lah Mbak. Apa sih jadinya susah, uang yang biasa beli buah sekian jadinya sekian, yang biasa beli buah rutin sekarang nggak rutin karena mungkin pajak mahal, sembako mahal. Jadi ekonominya terganggu juga. Terima kasih. Hasil wawancara yang telah kami lakukan dari Pasar Kober melalui beberapa pedagang terkait analisis stimulus 8+4+5 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan relate atau tidaknya dengan pasar tradisional, dan pasar tradisional itu memiliki peluang atau tidak di formula ini mengingat kondisi pasar yang semakin sepi. Jadi kesimpulannya dari hasil wawancara, sebagian besar pedagang di Pasar Kober sudah mengetahui program 8+4+5 meskipun belum sepenuhnya memahami detail teknis dan mekanismenya. Namun mereka pada dasarnya mendukung program tersebut apabila benar-benar bisa membantu pedagang kecil di pasar tradisional, karena melihat kondisi pasar saat ini dinilai lebih sepi dibandingkan dahulu, terutama akibat persaingan dengan penjualan online, harga kebutuhan pokok yang tinggi, serta pengaruh inflasi global yang menekankan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, pada hari libur atau akhir pekan, pasar relatif sedikit lebih ramai, sehingga pedagang menilai bahwa program stimulus akan bermanfaat jika benar-benar disalurkan ke pedagang dengan proses yang mudah, jelas, dan merata. Dampak positif yang diharapkan adalah penurunan harga barang sehingga konsumen dapat membeli dengan lebih terjangkau dan secara tidak langsung bisa meningkatkan omset pedagang. Menurut pendapat dari pedagang, apabila program terkadang berjalan lambat atau tidak terrealisasi sehingga menimbulkan kekecewaan, perlu adanya pengurangan pajak karena pajak tinggi dianggap berpengaruh langsung pada harga barang dan menurunkan daya beli masyarakat. Program harus diarahkan agar menyentuh langsung kebutuhan pokok masyarakat, bukan sekedar subsidi yang tidak jelas sasaran. Secara umum, para pedagang menganggap program ini cocok untuk membantu pedagang pasar tradisional, asalkan pelaksanaannya tepat sasaran, persyaratannya dipermudah, dan benar-benar dirasakan manfaatnya baik oleh pedagang maupun pembeli. Meanwhile, Terima kasih Ibu. Salim.